Baiklah, saya akan melanjutkan bab 9, yakni tentang metode pengumpulan data kuesioner. Karena di sini akan saya menjelaskan tentang yang materi pertama, jenis kuesioner. Nah, kita harus ketahui dulu apa sih sebenarnya kuesioner. Nah, kuesioner itu ialah suatu bentuk teknik alam pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian dengan tidak perlu atau wajib memerlukan kedatangan langsung dari sumber data. Nah, kuesioner ini ada terbagi menjadi dua, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Nah, kuesioner terbuka itu yakni daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menulis pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan peneliti. Nah, sehingga dalam hal ini proses pendapatan datanya bisa dibilang memerlukan keahlian penelitian dalam memberikan pertanyaan yang mudah untuk kita pahami. Nah, sedangkan kuesioner tertutup itu yakni daftar pertanyaan yang alternatif jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Nah, dengan cara ini seringkali dianggap efektif dengan alasannya karena responden dapat langsung membutuhkan tanda tangan centang dalam kolom yang kita sediakan. Nah, kuesioner ini biasanya digunakan yang biasa digunakan ini sebenarnya ada 3 dan biasa yang dipakai itu di dalam penelitian itu ada cuma 2 di teliti, yang kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Nah, sedangkan yang ketiga ini ada kuesioner campuran. Nah, kuesioner campuran bentuk kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, biasanya teknik ini dipergunakan selain mengetahui topik yang mendalam juga difungsikan guna mendapatkan serangkaian data-data penelitian yakni berupa huruf maupun angka. Nah, dan di sini juga kuesioner ini ada manfaatnya. Manfaat kuesioner itu yang pertama menghasilkan informasi sebagai bahan dasar dalam pembuatan hasil penelitian. Nah, sedangkan yang kedua itu bermanfaat untuk di sini kuesioner itu kan ada manfaatnya. Nah, manfaat kuesioner itu yang pertama yakni dapat menghasilkan informasi sebagai bahan dasar dalam pembuatan hasil penelitian. Nah, yang kedua ini ada kuesioner bermanfaat untuk memperoleh data dengan tingkat validitas yang tinggi. Nah, yang ketiga, kuesioner mampu menghasilkan data perbandingan sehingga nantinya memperoleh evaluasi yang lebih mendalam. Nah, yang keempat, kuesioner mampu mengetahui sikap dari responden secara langsung. Nah, untuk selanjutnya yakni ada pedoman desain kuesioner. Nah, panduan desain kuesioner itu biasanya berupa pertanyaan yang tersusun dengan baik yang digunakan untuk alat pengumpulan data melalui survei. Nah, melalui survei ini kuesioner harus sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Nah, oleh karena itu sebelum menyusun kuesioner, apakah penelitian harus dirumuskan ini ada rumusan yang rumusannya ini dengan harus tujuannya itu dengan jelas. Nah, jelas data ini harus dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tujuan pembentukan kuesioner ini sebagai alat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan penjabaran dari hipotesis. Nah, persyaratan kuesioner ini biasanya yang harus relevan dengan tujuan penelitian, mudah ditanyakan, mudah dijawab, data yang didapatkan mudah dikelola. Nah,
Ada langkah-langkah pembuatan kuesioner. Nah, yang langkah pertama menentukan hipotesis. Yang kedua, rancangkan bagaimana data yang akan dikumpulkan. Nah, yang ketiga, tentukan target populasi maupun teknis samplingnya. Nah, dan yang ketiga, tentukan target populasi, tentukan ukuran sampel maupun pilih sampelnya. Nah, yang keempat, kita harus temukan respondennya maupun melakukan interview dan maupun wawancara. Nah, langkah kelima, masukkan data ke dalam komputer. Terus kita periksa seluruh ulang data tersebut. Nah, yang keenam itu jelas metode penemuan dalam laporan penelitian. Presentasikan. Nah, untuk mendapatkan masukan dan evaluasi. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan kuesioner. Nah, yang pertama, pertanyaan hendaknya jelas maksudnya. Dan yang kedua, itu pertanyaan hendaknya membantu ingatan responden. Nah, yang ketiga, pertanyaan menjamin responden untuk dengan mudah mengutarakan jawabannya. Nah, yang keempat, pertanyaan hendaknya menghindari bias. Yang kelima, itu pertanyaan memotivasi responden untuk menjawab. Nah, yang keenam, pertanyaan dapat menyaring responden. Nah, yang ketujuh, pertanyaan hendaknya dibuat sederhana mungkin. Nah, untuk selanjutnya itu ada dimensi survei tujuan internasional. Nah, dimensi internasional dari survei itu yakni dengan globalisasi operasi bisnis, para manajer seringkali memerlukan membandingkan efektivitas bisnis cabangnya di berbagai negara. Nah, peneliti ini melakukan penelitian lintas budaya, juga berusaha menelusuri persamaan dan perbedaan respon, perilaku, dan sikap karyawan. Nah, pada berbagai tingkat di kebudayaan yang berbeda, peneliti lintas budaya harus memperhatikan instrumen pengukuran dan berbagai data diperoleh. Nah, karena setiap negara memiliki bahasa yang berbeda, nah penting untuk memastikan bahwa penerjemah instrumen ke dalam bahasa lokal secara akurat sesuai dengan bahasa, yakni bahasa aslinya. Untuk tujuan tersebut, sebaiknya instrumen pertama-tama diterjemahkan oleh seorang ahli lokal. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data. Nah, kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data yakni pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain. Nah, untuk keperluan tersebut, pengamatan baru tergolong sebagai teknis pengumpulan data jika pengamatan tersebut memiliki kriteria. Nah, di sini ada kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang kedua, biaya besar jika responden yang akan diwawancara berbeda di beberapa daerah terpisah. Nah, yang ketiga, responden mungkin meragukan kerahasiaan informasi yang diberikan. Yang keempat, pewawancara perlu dilatih. Nah, yang kelima, bisa menimbulkan bias pewawancara. Yang keenam, responden bias menghentikan wawancara kapanpun yang dia inginkan. Nah, yakni ada berbagai metode pengumpulan data yang yakni suatu penelitian data merupakan salah satu komponen yang paling penting untuk menunjang keberhasilan peneliti. Nah, data yang digunakan pun harus data yang benar-benar baik. Data yang baik akan didapatkan jika dikumpulkan dengan teknik yang baik. Nah, di sini ada beberapa cara maupun konsep untuk tujuan berbagai pengumpulan data. Nah, yang pertama ini dengan cara wawancara, yang kedua observasi, maupun yang ketiga angket, yang keempat itu
ada data secara langsung. Nah, dan yang selanjutnya berbagai metode pengumpulan data. Di sini implikasi manajerial itu terdapat implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil dari penelitian. Nah, tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam bentuk penelitian. Kebijakan ini yang diambil untuk mendapatkan hasil keputusan akhir tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh. Nah, dan partisipatif dari seluruh anggota penelitian dan dengan cara manajerial yang tepat. Nah, implikasi kebijakan tersebut yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disebut juga sebagai implikasi manajerial. Nah, selain itu implikasi manajerial dapat memberikan manfaat bagi ilmu manajemen, yakni ada dua implikasi. Yang pertama, implikasi prosedural, yang kedua implikasi yang bersifat substantif. Nah, kita uraikan dulu. Nah, implikasi prosedural itu apa? Nah, yakni yang pertama analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan data analisis. Nah, yang kedua, yakni implikasi yang bersifat substantif. Nah, kebijakan substantif itu apa sih sebenarnya? Yakni perkiraan, rencana, maupun perumusan untuk ditindakan. Nah, yang selanjutnya metode pengumpulan data. Nah, di sini kita harus mempunyai metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini responden individu, kelompok fokus, dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti. Nah, di mana pendapat ini bisa dicari terkait persoalan yang tertentu dari waktu ke waktu atau sumber umum seperti majalah atau buku yang ada di tersebut. Nah, sumber data itu dibagi menjadi menjadi 4, yakni secara individu, yang kedua kelompok, yang ketiga panel, maupun yang keempat ukuran umum. Nah, data penelitian itu terbagi menjadi dua juga, data sekunder maupun data primer. Nah, data sekunder itu yakni data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti melakukan studi mutakhir. Nah, yang data primer yakni data sekunder itu data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Nah, untuk selanjutnya ada etika dalam pengumpulan data. Nah, etika dalam pengumpulan data itu terdapat yang pertama, kita harus memiliki kejujuran. Nah, kejujuran itu yakni pengumpulan bahasa pustaka, melaksanakan metode maupun prosedur penelitian, publikasi hasilnya. Nah, jujur itu adalah jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jangan mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan Anda sebagai pekerjaan Anda. Nah, yakni ada kedua, objektivitas. Objektivitas itu upaya minimalkan kesalahan atau bias dalam rancangan percobaan. Nah, analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi menyeluruh pemberi dana ataupun sponsor peneliti. Nah, yang ketiga itu terdapat integritas. Nah, integritas itu menjadi terbagi 3 juga.
tepati selalu janji dan perjanjian. Nah, yang kedua, lakukan penelitian dengan tulus. Yang ketiga, upayakan menjaga konsistensi pikiran dan pembuatannya. Nah, yang keempat, ketelitian. Nah, ketelitian itu yang pertama, teliti dan hindari kesalahan karena ketidakpedulian. Yang kedua, secara teratur, catat kerjaan Anda. Misalnya kapan dan di mana pengumpulan data yang dilakukan. Nah, yang ketiga, catat alamat korespondensi responden, jurnal atau agen publik lainnya. Nah, yang ini ada yang kelima, keterbukaan. Nah, keterbukaan itu saling berbagi data, hasil ide, alat, dan sumber daya penelitian. Nah, terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Nah, terus kita dapatkan penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Perhatikan patent, copyright, dan bentuk hak-hak intelektual lainnya. Nah, jangan gunakan data, metode, atau hasil belum dipublik tanpa izin peneliti. Tuliskan narasumber semua memberi kontribusi riset. Dan yang terakhir, jangan pernah melakukan publikasi. Nah, oke, selanjutnya yakni ada bab 10. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan yakni bab 10, desain eksperimen. Nah, desain eksperimen ini ada materi pertama yakni eksperimen laboratorium. Dan ini desain eksperimen laboratorium merupakan latar tiruan dalam melakukan penelitiannya. Nah, dengan menggunakan desain ini, penelitian melakukan campur tangan dan memanipulasi variabel-variabel bebas serta memungkinkan peneliti melakukan kontrol terhadap aspek-aspek kesalahan utama. Nah, itu selanjutnya sedangkan eksperimen lapangan itu merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan latar yang relatif, di mana peneliti melakukan campur tangan dan melakukan memanipulasi terhadap variabel, yakni variabel bebas. Nah, titik tengah antara validitas internal dan eksternal. Nah, itu yakni validitas itu kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa sih arti validitas itu, yakni validitas terkait dengan persoalan untuk membatasi atau menekan kesalahan-kesalahan dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh akurat dan berguna untuk dilaksanakan. Nah, ada dua validitas yakni validitas internal dan eksternal. Nah, apa sih sebenarnya validitas eksternal maupun internal itu? Nah, kita bahas terlebih dahulu kedua-duanya, yakni kita bahas tentang validitas eksternal. Nah, validitas internal itu ialah tingkatan di mana hasil-hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi. Nah, latar dan hasil lainnya dalam kondisi yang mirip. Nah, hal-hal yang menjadi sumber-sumber validitas eksternal yakni ini ada pertama interaksi testing, yang kedua interaksi seleksi, nah yang ketiga itu interaksi setting. Nah, interaksi testing itu yakni efek-efek tiruan yang dibuat dengan menguji komponen akan mengurangi generalisasi pada situasi di mana tidak ada pengujian pada responden. Nah, yang kedua, yakni ada interaksi seleksi. Nah, apa sih sebenarnya interaksi seleksi itu? Yakni ada efek di mana tipe-tipe responden yang mempengaruhi hasil studi dapat membatasi generalisasinya. Nah, yang ketiga, yakni ada interaksi setting. Nah, interaksi setting yakni ada efek di mana tiruan yang dibuat dengan menggunakan latar tertentu dalam penelitian tidak dapat
replikasi dalam situasi lainnya. Oke, nah setelah itu ada validitas internal. Validitas internal itu yakni tingkatan di mana hasil-hasil peneliti dapat dipercaya. Kebenarannya, validitas internal merupakan hal yang esensial yang harus dipenuhi jika peneliti menginginkan hasil studi bermakna. Nah, hubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang menjadi ada kendala validitas internal, yakni ada pertama, faktor yang terjadi ketika kejadian-kejadian eksternal dalam penyelidikan yang dilakukan mempengaruhi hasil-hasil penelitian. Dan yang kedua, adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri responden dalam kurun waktu tertentu, seperti tambahnya usia ataupun adanya faktor-faktor kelemahan dan kejenuhan. Nah, yang ketiga, ada efek-efek yang dihasilkan oleh proses yang sedang diteliti. Nah, yang dapat mengubah sikap ataupun tindakan responden. Nah, yang selanjutnya instrumen. Nah, instrumen ini efek yang menjadi disebabkan oleh perubahan-perubahan alat yang dilakukan. Nah, yang keempat itu seleksi. Seleksi itu di mana efektivitas yang terjadi oleh perubahan-perubahan alat yang dilakukan peneliti. Nah, yakni ada efek selanjutnya, yakni efek tiruan yang dimana prosedur sekali mempengaruhi hasil-hasil studi. Nah, motorialitas, yakni ada efek adanya hilangnya atau perginya responden yang kita teliti. Nah, oke, selanjutnya ini ada metode validitas internal dan eksternal. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi validitas internal. Nah, validitas internal itu yakni ada keahlian peneliti yang menyangkut pernyataan, sejauh mana perubahan yang diamati dalam situasi penelitian, terutama penelitian eksperimental, benar-benar hanya terjadi karena perlakuan yang diberikan dan bukan pengaruh faktor lainnya. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi validitas internal ini ada sejarah di mana peristiwa terjadi pada waktu yang lalu dan kadang-kadang dapat berpengaruh terhadap variabel terikat. Nah, kematangan itu adanya perubahan baik secara biologis maupun non biologis yang prosesnya dapat berpengaruh. Nah, selanjutnya adanya perubahan ciri-ciri atau sifat-sifat dari suatu populasi. Nah, yang keempat, terjadinya stres yang dapat berpengaruh terhadap hasil tes. Nah, yang kelima, adanya pengaruh yang diakibatkan oleh alat ukur yang terdapat hasil tes. Nah, yang keenam, itu adanya perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya anggota dari populasi yang drop out. Nah, yang ketujuh, terjadi perubahan akibat adanya nilai eksperimen tinggi atau yang rendah sehingga mempengaruhi testernya. Nah, selanjutnya ini ada desain eksperimen smooth. Nah, di sini ada desain eksperimen smooth. Ini ada yang pertama kita bahas ini terus desain eksperimen validitas ini ada di mana yang pertama kita dibagi dulu yakni desain eksperimen smooth. Nah, desain eksperimen smooth ini yang diberikan perlakuan kepada kelompok eksperimen dan mengatur pengaruhnya jika desain yang lemah di antara desain lain. Hanya ini dilakukan tidak ada perbandingan antar kelompok ataupun catatan mengenai status variabel terkait sebelum perlakuan eksperimen, bagaimana hal tersebut telah diperlakukan. Nah, yang kedua, desain eksperimen murni. Nah, desain eksperimen murni melibatkan peneliti dalam membentukkan kelompok subjek dan memanipulasi perlakuan yang diberikan pada kelompok yang berbeda tersebut. Nah, desain eksperimen yang meliputi perlakuan, kelompok kontrol, dan merekam formasi sebelum dan sesudah kelompok eksperimen yang
diberi perlakuan tersebut sebagai desain eksperimen ex post facto, eksperimen virtu eksperimental design. Hal tersebut harus kita teliti terlebih dahulu. Nah, dan ada desain 4 kelompok Sloman. Ya, ini ada desain 4 kelompok Sloman, yaitu ada kita eksperimen lab, eksperimen juga ada desain ex post pasco maupun studi buta berganda. Nah, di sini ada isu etika penelitian desain eksperimen. Nah, isu etika eksperimen itu yakni ada desain eksperimen itu ada yang pertama, mendesak orang yang berpartisipasi dalam eksperimen dengan paksaan dan menggunakan tekanan sosial. Nah, yang kedua, memberikan tugas kasar, mengajukan pertanyaan, merendahkan dan mengurangi harga diri partisipan. Nah, yang ketiga, menipu subjek dengan cara sengaja menyesatkan mereka terkait dengan tujuan penelitian yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, menyebabkan stres. Mungkin itu terdiri dari fisik maupun mental bagi peserta. Nah, yang keempat, ini ada tidak memperbolehkan subjek untuk mengundurkan diri dari penelitian meskipun mereka menginginkannya. Nah, yang kelima itu menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan atau untuk tujuan yang tidak mereka inginkan. Nah, yang keenam, tidak menjelaskan prosedur yang berlaku dalam eksperimen. Nah, yang ke-8, menempatkan responden dalam situasi berbahaya dan tidak aman. Nah, yang ke-9, tidak melakukan tanya jawab. Ini kita bertanya dan orang itu memberi jawaban yang tidak pasti dalam partisipan secara menyeluruh dan akurat setelah eksperimen berakhir. Nah, yang selanjutnya tidak menjaga privasi dan rahasia informasi yang diberikan oleh partisipan. Nah, tidak memberikan insentif untuk kelompok kontrol. Nah, poin ini terkait dengan apakah hal tersebut merupakan dilema etika atau tidak. Nah, terutama dalam penelitian organisasi, jika terdapat 3 insentif berbeda yang ditawarkan kepada 3 kelompok eksperimen dan tidak insentif yang ditawarkan kepada kelompok kontrol. Nah, selanjutnya yakni ada implementasi manajerial. Implementasi manajerial yakni mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Nah, tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh. Nah, dan partisipasi dari seluruh anggota peneliti dengan cara manajerial yang tepat, implikasi kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut juga sebagai implikasi manajerial. Nah, ilmu manajemen itu terdiri jadi 2 implikasi, yakni implikasi prosedural, yang kedua implikasi yang bersifat substantif. Nah, kita bahas apa itu implikasi prosedural dan implikasi yang bersifat substantif. Nah, yang pertama dulu implikasi prosedural. Yang pertama, analisis perencanaan kerja, pilihan, kebijakan, dan tata cara analisis. Nah, yang kedua, implikasi yang bersifat substantif, yakni perkiraan, rencana, maupun perumusan sebuah tindakan. Nah, di sini ada desain eksperimen lanjutan. Nah, di sini eksperimen metode kelanjutannya kita lanjut, yakni desain eksperimen lanjutan. Nah, kita bahas yang dimana terkadang kita menilai mempengaruhi simulasi dari 2 variabel atau lebih terhadap variabel terkait. Nah,
dalam hal memerlukan desain yang lebih rumit, di antara banyak desain eksperimen terbuka yang ada, di sini kita akan menelah rencana acak lengkap dengan desain blok acak, yakni desain kuadrat Latin dan desain faktorial. Nah, akan efektif untuk memahami beberapa istilah menjelaskan berbagai desain. Inilah faktor digunakan untuk menunjukkan variabel bebas. Misalnya harga istilah tingkat digunakan menunjukkan arti perubahan faktor tersebut. Contoh, misalnya ada harga tinggi yang lebih dari beberapa persen maupun persatuan. Nah, harga yakni ada harga persatuan, harga rendah adalah yang kurang dari 1% persatuan. Nah, perlakuan mengacu pada mempengaruhi variabel terkait seperti halnya perlakuan. Dampak yang penting yang untuk dinilai. Nah, selanjutnya kita bab 11, yakni ada pengukuran variabel definisi operasional. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan yakni bab 11 dengan judul pengukuran variabel definisi operasional. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana pengukuran variabel. Nah, pengukuran variabel yakni ada dimiliki suatu kelompok yang berbeda dengan kelompok yang lain. Nah, bahwa variabel suatu yang digunakan seperti ciri, sifat, ataupun ukuran atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep tersebut. Nah, pengukuran variabel yakni proses penentuan jumlah atau identitas informasi mengenai orang, peristiwa, gagasan, atau objek tertentu serta hubungannya dengan masalah atau peluang bisnis. Nah, tentu dengan kata lain menggunakan proses pengukuran dengan menetapkan angka atau tabel terhadap karakteristik atau atribut dari suatu objek atau jenis fenomena peristiwa menggunakan aturan-aturan tertentu. Ini yang menunjukkan jumlah dan kualitas faktor-faktor yang diteliti. Nah, di sini ada kita proses pengukuran terdiri dari pembentukan maupun skala pengukuran mathematic skala. Nah, di sini selanjutnya ada definisi operasional. Nah, definisi operasional ini ada suatu konsep atau konteks merupakan suatu definisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai suatu konsep dan konteks tersebut diukur. Nah, pengukuran dengan melihat definisi berlaku, aspek dan karakteristik yang ditunjukkan oleh suatu konsep. Nah, merumuskan definisi operasional yakni variabel perlu memperhatikan definisi teoristiknya dan kebutuhan bagaimana teknis di lapangan. Jadi perlu memperhatikan berkaitan dengan standarisasi pengukuran. Contoh, cara ngukur, apa alat ukurnya, dan kriteria hasil pengukuran. Nah, ini kita setelah pengukuran ini ada skala pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4 pengukuran. Yang pertama skala nominal dan skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Skala nominal itu skala yang memungkinkan peneliti mengelompokkan subjek ke dalam kategori atau kelompok. Misal, gender responden dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni pria maupun wanita. Skala gender dinyatakan dalam angka pria 1 dan wanita 2. Dengan skala nominal bersifat memiliki referensi dan masing-masing anggota himpunan tersebut tidak ada perbedaan nilai. Nah, skala ordinal ini skala tidak bisa menyatakan kategori tapi juga menyatakan peringkat kategori tersebut. Nah, skala interval itu memungkinkan pengukuran benda antara 2 titik skala, menghitung means dan standar defisi data. Nah, skala rasio itu merupakan kedudukan data yang tinggi di mana memiliki nilai 0
yang original. Nah, selanjutnya selanjutnya ini kita masih lanjuti definisi operasional. Definisi operasional artikal operasional yang bisa kita buat dalam penyataan prosedur, sehingga kerap kali digunakan dalam definisi istilah proses atau serangkaian tes. Nah, validitas dan hasil yang diharapkan untuk menentukan keberadaan item atau fenomena. Kita variabel, istilah ataupun objek beserta sifatnya seperti durasi, kualitas, perluasan dalam ruang, komposisi kimia dan lain-lain. Nah, tujuan definisi operasional ini suatu keberhasilan peneliti selain perencanaan yang matang, penggunaan definisi operasional dalam mengukur konsep dan variabel yang kita pelajari atau istilah yang digunakan dalam dokumen penelitian. Nah, penelitian menumbuhkan variabel secara operasional menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memberikan kredibilitas pada metodologi untuk memastikan responduktif hasil studi. Studi lain mungkin mengidentifikasi variabel yang sama secara berbeda sehingga sulit dan membandingkan hasil dari kedua sisi tersebut. Nah, dimensi internasional dan operasional. Nah, di sini kita bahas dimensi operasional dan internasional. Baiklah, di sini definisi operasional dan internasional. Nah, definisi operasional ini ada objek yang dapat diukur secara fisik dengan jumlah instrumen standar bukan merupakan masalah pengukuran. Misalnya panjang dan lebar sebuah meja kantor dan bla bla bla. Dan definisi operasionalnya, dimensi dan elemennya mengoperasikan atau cara operasionalnya mengidentifikasi sebuah konsep untuk membuatnya bisa diukur, dilakukan dengan melihat pada dimensi, perilaku, aspek atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep. Nah, hal tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur sehingga menghasilkan suatu indeks pengukuran konsep. Nah, selanjutnya yakni ada dimensi. Terus dalam melakukan penelitian transdimensional penting untuk mengingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan kondisi berbeda. Nah, dalam kebudayaan berbeda, misalnya istilah merupakan objek di sejumlah negara dengan cara yang sama dengan jama bahasa bahasa Indi, sehingga bahasa Timur yang ditafsirkan sebagai realisasi dari Yang Maha Kuasa, sehingga menjadi hal bijak jika peneliti yang berasal dari sebuah negara dengan bahasa yang berbeda dan mencari bantuan dari sarjana lokal untuk mengidentifikasi secara operasional konsep-konsep tertentu sehingga melakukan penelitian lintas budaya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurangan. Pada Allah mohon ampun. Bila bisa bilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.